Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Konawe, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, yang kami hormati para pimpinan OPD Kabupaten Konawe, yang kami hormati para camat, lurah dan kepala desa yang sempat hadir, dan yang kami hormati pula Kapolsek Lembuya dan Ramil Lembuya, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di acara peresmian serentak Gedung Perawatan UPTD Puskesmas Lembuya, Gedung UPTD Puskesmas Wawatobi, Gedung UPTD Puskesmas Anggaberi, Gedung UPTD Puskesmas Alosika yang diresmikan secara serentak di Kecamatan Lembuya Jumat 23 Januari tahun 2026 dimulai. Yang akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan lagu Mars Puskesmas Lembuya oleh staf Puskesmas Lembuya. Disilakan. Berilaku hidup bersih sehat, memberikan
Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya demi hikmatnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nasir SPDI. Disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, mari kita menundukkan kepala sejenak sembari menghadirkan hati kita untuk kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini senantiasa diridhoi dan mendapatkan keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin, saya akan memandu doa menurut keyakinan agama Islam. Bagi yang non-Islam mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'urus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalalul ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepada Bapak Yones SEMM. Disilakan. Innalhamdalillah, yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Bupati Konawe berserta Ibu sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Konawe, yang kami hormati Pak Sekda Kabupaten Konawe, dan yang kami hormati para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Konawe, Pak Asisten, staf ahli maupun para kabak, yang kami hormati Pak Camat, para camat maupun lurah yang hadir, kepala desa lurah yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Pak Kapolsek Lambuya dan Ramil Lambuya, dan Pak KUA Kecamatan Lambuya, dan segenap teman-teman kepala puskesmas se-Kabupaten Konawe sempat hadir di tempat ini, para tokoh masyarakat sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT hari ini kita bisa sama-sama di tempat ini, tentunya menyaksikan bersama pelaksanaan dari peresmian 4 gedung fasilitas kesehatan kita di Kabupaten Konawe. Izin Pak Bupati, ingin kami melaporkan sebelumnya bahwasanya pembangunan ruang rawat inap gedung puskesmas ini salah satunya merupakan dari upaya pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dalam meningkatkan daripada akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, khususnya pelayanan rawat inap itu bagi masyarakat kita, dan juga pembangunan daripada gedung puskesmas, 3 puskesmas di Kabupaten Konawe. Pembangunan fasilitas kesehatan ini dilaksanakan tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan daripada cakupan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Kemudian
tentunya mendekatkan pelayanan rawat inap kepada masyarakat, terutama di wilayah Lambuya, Alosika, Anggaberi maupun di Wawotobi. Kemudian tentunya untuk mendukung daripada penurunan angka kesakitan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Dalam mendukung daripada program layanan kesehatan di Kabupaten Konawe, izin Pak Bupati di 29 puskesmas Kabupaten Konawe didukung dengan SDM kesehatan kita itu sebanyak 2.769 tenaga kesehatan Pak Bupati, Pak Sekda, yang terdiri dari ASN maupun non-ASN. Kemudian sebanyak 80 dokter yang ada di Kabupaten Konawe, terdiri dari 63 dokter umum dan 17 dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Tetapi izin Pak Bupati, Pak Sekda, melalui kesempatan ini kami ingin melaporkan bahwa masih ada satu puskesmas yang sampai hari ini belum memiliki daripada dokter umum, yaitu Puskesmas Routa. Dan tentunya hal ini kami sebagai kepala dinas sudah mengkomunikasikan ini kepada pihak SDM, kiranya bisa membantu meminjamkan daripada dokter umumnya untuk sip-sip di Kecamatan Routa itu. Melalui kesempatan ini tentunya dengan hormat kami mohon kepada Bapak Bupati berkenan untuk meresmikan daripada gedung fasilitas kesehatan pada kesempatan ini. Adapun item yang akan diresmikan yaitu yang pertama pembangunan gedung rawat inap Puskesmas Lambuya dengan nilai anggaran 3.199.337. Tentunya ini bersumber dari dana DAK 2025. Kemudian yang kedua pembangunan gedung Puskesmas Wawotobi dengan nilai anggaran sebesar 3.470.000.000. Ini juga bersumber dari dana DAK 2025. Dan yang ketiga, pembangunan gedung Puskesmas Anggaberi dengan nilai anggaran sebesar 3.435.000.000 yang bersumber dari dana alokasi umum daerah. Dan yang keempat, pembangunan gedung Puskesmas Alosika dengan nilai anggaran 3.255.900.000 yang bersumber dari dana alokasi umum daerah. Dan dengan diresmikannya fasilitas ini, kami dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, profesional dan berorientasi pada tentunya keselamatan pasien. Dan kami juga akan selalu berkomitmen pada seluruh tenaga kesehatan kami untuk tentunya selalu menjaga kualitas layanan dan disiplin serta keramahan dalam melayani masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati, Pak Sekda atas komitmen dan dukungan dalam meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas sehingga hari ini kita dapat menyaksikan gedung layanan kesehatan yang representatif. Semoga keberadaan daripada fasilitas ini dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Konawe khususnya, hingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan izin Pak Bupati sekedar tambahan laporan Pak Bupati, informasi dari BPJS Kabupaten Konawe, cakupan PBI pusat kita, ada Kadis Sosial, dan juga dukungan BPJS Pemda Kabupaten Konawe. Tahun ini kita mendapat penghargaan UHC dari Presiden Republik Indonesia. Insya Allah akan ada undangan khusus yang sambil kita menunggu informasi dari BPJS Pak Bupati. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Konawe kepada Bapak Haji Yusran Akbar ST. Dengan hormat disilakan.
dapat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe beserta para pimpinan OPD. Habis olahraga Pak Sekda? Kelihatan dari bajunya Pak. Kalau saya ini belum olahraga ini Pak Sekda. Yang saya hormati Kepala ini untuk Kepala Dinas Kesehatan ya, punya kegiatan beserta para staf serta para kepala puskesmas hadir semua Pak Kadis. Tempe Nono ada semua kah? Sebagian. Rambulo Sio adakah? Tidak ada? Ada yang tidak datang? Berarti tidak kompak. Mungkin ada yang diwakilkan. Ya. Yang saya hormati para camat, kepala desa Kecamatan Lambuya dan yang kecamatan lain. Ini kelihatan. Halo Pak Desa, Watarima. Ini saya lihat Pak, dari semua warga di sini hadirin Bapak yang paling terang dari semuanya. Jadi saya Pak, sahabat saya Desa Watarima. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita berkumpul ini dalam rangka untuk meresmikan bangunan pelayanan publik kita, puskesmas. Yang minggu lalu Pak Kadis nih katanya cari-cari saya, dia sudah 1 minggu dia kejar. Sampai kenapa kau kejar saya? Saya tidak lari. Akhirnya ketemu, katanya mau resmikan puskesmas yang sudah selesai dikerjakan. Ya saya sampaikan Pak Kadis, kalau kita sudah resmikan supaya bukan diresmikan saja, supaya tetap berfungsi sebagaimana tugas utamanya bangunan itu untuk melayani warga kita. Seperti tadi lagunya, marsnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti itu mungkin. Ya. Jadi saya sampaikan kepada semua hadirin untuk yang kemarin tidak ikut di acara serah terima alat dari Kementerian Kesehatan, ini informasi baik buat kita semua. Bahwa kemarin kita baru saja menerima alat bantuan cat lab ya, cat lab. Kalau kita bilang cat lab ini pada bingung semua apa itu cat lab. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya untuk pasien-pasien yang penyakit jantung Pak ya, gitu. Yang bukan yang jantungan Pak, maksud saya, yang ada penyakit jantung. Kalau jantungan orang sering kalau kaget jantungan juga, ya, lapar. Jadi kita sudah siap Bapak-bapak Ibu-ibu, alatnya sudah di rumah sakit Kabupaten Konawe. Ya, jadi kalau ada pasien di puskesmas ini mungkin ada indikasi sakit-sakit jantung, tidak rujuk ke Makassar lagi atau ke Oputa lagi. Rumah sakit jantung Sultra ya, sudah ada di Kabupaten Konawe, dan ini salah satu berkah buat kita semua. Bayangkan Bapak-bapak Ibu, ini kalau Bapak sakit, utamanya jantung, pembunuh terbesar di dunia ini nomor 1 masih penyakit jantung Pak. Tuh, dalam hal penyakit. Jadi kita sangat bersyukur bahwa alatnya sudah ada di Kabupaten Konawe. Ya, ini menjadi tugas kita semua. Nah, seperti tadi yang disampaikan di marsnya bahwa ada alatnya, kalau tidak ada yang operasikan gimana Bapak Ibu? Kan sia-sia dengan alat yang mahal tapi tidak ada yang operasikan, tidak ada dokternya, tidak ada perawatnya. Jadi tugas kami sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah dan seluruh jajaran yang bekerja, ada salah satunya ini kabar gembira buat para dokter dan perawat masuk Pak ya.
khusus para dokter ini untuk dan perawat juga. Jadi kita akan mendorong untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Ya. Jadi kalau ada mau sekolah, monggo silahkan sekolah lanjutan. Ya. Jadi untuk tahun 2026 nanti kita coba atur supaya anak-anak Konawe yang mau bersekolah atau yang sudah sekolah di sekolah kedokteran, kita akan bantu bapak-bapak ibu-ibu, entah dalam bentuk apa, intervensi, bantuan, beasiswa atau dalam hal lainnya, dan sekolah profesi juga. Jadi kita akan bantu bapak-bapak ibu-ibu. Siapa tahu anak-anaknya ada yang sekolah dan betul-betul anak-anak tinggal di sini. Jadi monggo silahkan ke pemerintah daerah yang berwenang. Kalau tidak ketemu saya bapak. Ya. Jadi ini saya tidak main-main dalam hal meningkatkan sumber daya manusia kita. Tidak ada gunanya gedung tinggi bapak-bapak ibu-ibu. Tidak ada gunanya alat yang puluhan miliar. Alat kesehatan itu mahal pak. Jauh beda dengan traktor pada seharganya. Kalau traktor 30 juta, paling maju 500 juta. Kalau alat kesehatan mahal pak, puluhan sampai ratusan miliar ya. Jadi harus dijaga dengan baik oleh orang-orang yang punya kompetensi untuk menjalankannya. Ya, ini untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan rakyat kita. Jadi ini bukan hal baru, tetapi dengan luas wilayah kita ini 28 kecamatan, kan warga kita tersebar di mana-mana dengan kesibukan masing-masing. Tentunya kita tidak ada yang minta untuk sakit pak. Pak Desa, kira-kira bapak dengan adanya alat itu bisa mau minta sakit jantung kah? Iya. Pak Desa Pawraha suka jantungan? Jantungan pak, karena dana desa dipotong nih. Udah recording. Selamat datang Pak Kepala BNK Kabupaten Konawe. Jangan sampai saya salah nih. Katanya panggilannya di kantor Kepala BNK, kalau di luar Mas Aril. Maaf Pak, saya terlalu jujur. Ya, kembali ke tadi ini informasi untuk semua supaya diketahui bersama. Tadi juga keluhan dari kepala puskesmasnya itu. Jadi ada kehilangan dia. Oh, kehilangan apa? Kehilangan suami apa? Katanya minta pagar pak. Ya, kita nanti semua kepala puskesmas coba datang ke kadisnya. Apa kebutuhanmu katanya? Sering kehilangan, tidak ada satpamnya. Betul. Siapa kapus? Ibu kapus. Yang mana ibu kapus? Angkat tangan dulu. Asa vitamin aleu nyono kapus. Tempe nyono Pak Kadis. Baik aleu. Tidak kompak orang ini, bagaimana ceritanya? Aku oka doho bilang begitu. Ya hati-hati saja. Itu nanti ajukan supaya ada security-nya, supaya ada satpamnya. Kan kita banyak P3K bapak ibu-ibu, ada P3K, silakan minta supaya bagaimana prosedurnya dipekerjakan di puskesmas gitu. Ibu ya, ibu kapus-kapus. Pak Kadis tidak kompak kapusmu. Lah ada 29 ombai kale. Tempe hain no. Aduh. Coba saya tahu tadi saya tidak mau datang resmikan. Iya, ini momen bagus ini supaya semua kita ada pengarahan langsung pada teman-teman kepala puskesmas. Karena ini saya begini, hadirin, ini puskesmas, ini pelayanan ujung tombak kita ini Pak. Sebelum ke rumah sakit toh, warga kita kalau mau ke rumah sakit ditolak dulu, harus ada rekomendasi itu, rujukan dari puskesmas. Lah, gimana mau arahannya kalau ombai kainono kapus? Kena desa sekecamatan Lambuy ada, alhamdulillah. Ayo, wah jelas media itu. Mayepoh 8. Ya karena warga bapak-bapak yang nantinya
ke puskesmas. Jadi puskesmas ini saya hanya begini, ada 3 hal saja yang harus kita pahami di dalam. Artinya kita ini bekerja bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Standar pelayanan pertama, pemerintah membangun fasilitasnya, artinya aksesibilitasnya. Pertama itu supaya mudah dijangkau oleh warga kita, karena pelayanannya pelayanan dasar Bapak-bapak, Ibu-ibu, pelayanan dasar. Nanti kalau yang sakit aneh-aneh baru dirujuk, atau yang tidak bisa ditangani oleh puskesmas nanti dirujuk. Nah, itu penting sekali. Jadi puskesmas, ada yang bilang ini puskesmas jangan sampai orang datang melayani tidak ada pelayanan, yang ada cewek semua, cowok semua. Nanti dia bilang, "Mas, gimana puskesmas?" Ya itu nggak ada pelayanan. Terus apa namanya? Pusat kesehatan mas-mas aja gitu, bukan pusat kesehatan masyarakat. Ya, mau dimanapun tempatnya tetap dicari karena orang ingin sehat, Bapak. Tapi kalau dicari datang tidak ada orangnya, ini masalah. Nah, ini penting sekali Pak Kadis, Pak Sekda. Jadi nanti kita memberikan selalu dilatih bagaimana pelayanan terbaik kepada warga kita. Ya, ini tahun lalu 2025 kalau nggak salah Dinas Kesehatan merah rapornya ini. Pak Sekda, saya juga ke Kendari Pak. Saya pede sekali mau menerima rapor ceritanya. Ternyata setelah minum teh, makan kue, diserahkan rapor. Mau mea ahanggirono. Saya mau keluar, sudah terlanjur bisa terima ini, sudah dipublikasi. Apa boleh buat? Nah, kita berbenah. Nah, tahun 2026 kita berbenah supaya pelayanan kita lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Tapi tidak mungkin Pak Kadis kerja sendiri, dibutuhkan peran dari para kepala puskesmas. Kalau saya sebut kepala puskesmas 4 orang lagi saya ini, bagaimana ini yang sisanya ini 25, pusing saya. Berapa di sini? Ada 8. Mana 11 21-nya? Kan 29 Pak. Iya. Ada di sini Bu, maaf Bu. Yang kita bombe saya. Ya. Kita berharap nanti di tahun 2026, tahun ini pelayanannya bagus, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lebih bagus dari tahun lalu karena ini standar kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami nih pada daerah. Ini kalau diundang ke Kementerian Dalam Negeri, tahu nggak yang ditanya? Pelayanan publik salah satunya. Ya ini puskesmas, pelayanan kesehatan, terus pendidikan. Puskesmas Pak. Jadi kalau lagi Dirjen atau Mendagri menjelaskan, kita keluar keringat Bu, jangan sampai jatuh hari santa. Ya, jadi mari kita bekerja bersama, berkolaborasi supaya pelayanan kita lebih baik lagi ya. Karena untuk warga kita, sampai ada orang datang di puskesmas bukan tambah sehat, tambah sakit. Ya, itu yang kita harapkan ya. Semuanya. Yang itu yang pertama aksesibilitas, saya bilang tadi. Yang kedua, ini kualitas dari sumber daya manusianya. Ini itu yang kedua. Saya harapkan dengan kebijakan nanti supaya sampai ke dinas atau yang berwenang, supaya bagaimana mengidentifikasi. Tadi laporannya 80 dokter, Bapak ya. Dokter giginya 17, betul Pak? Bapak lapor tadi 17, puskesmasnya ada 29. Berarti dokter giginya salah poleh, dapat honor 2 kali. Ya, jangan sampai dia salah poleh sehingga di penjual jagung tak tinggal. Ada orang di sana sakit gigi. Terakhir, kenapa puskesmas banyak pasien giginya? Karena dia lakukan pelayanan cabut 1 gratis 1. Ya, ini salah satunya. Masih sangat kurang, hanya 17 ya, dari 80 dokter, karena sisanya paling banyak dokter ada di rumah sakit umum daerah. Nah, kita nanti dorong akan ada pembangunan rumah sakit kelas D yang akan kita bangun di Kabupaten Konawe untuk wilayah pesisir. Ya, jangan lagi kita sudah berencana, sudah mulai membangun rumah sakit, banyak lagi komentar miring.
dibangunkan salah, tidak dibangunkan lebih salah. Apa sebenarnya maumu? Kau jadi dokter misalnya supaya kau rasa, ya. Itu kita harapkan dukungan kepada semua pihak, ya, semua warga kita, aparat kita, ASN, ya, PNS dan P3K. Ya, kita harapkan supaya mendukung, bukan hal dalam dukungan. Saya harap ini kita harus lebih bijak ini bersosmed semuanya. Lebih bijak kita bersosmed, menggunakan sosial media untuk membangun daerah kita, ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak penting. Wah, kau sudah upload di sosmedmu. Akhirnya orang mau datang di Unaha, jangan kau pergi, ada uka-uka di sana. Nah ini, jangan kau pergi, tidak bagus. Nah itu, hati-hati bapak-bapak itu. Tujuan kita semua, kita ingin daerah kita secara ekonomi mapan. Warga kita daya belinya bagus, supaya daerah kita maju. Kelihatan dari kebijakan kita, alhamdulillah. Sekarang di Konawe, khususnya di ibu kota, ya saya pulang semalam jam 11, alhamdulillah masih ramai, aktivitasnya masih ramai, penjual-penjual di pinggir jalan, masih ada penjual durian. Biasanya dulu penjual durian dia pulang jam 5 sore. Nah ini artinya ada tren positif terhadap pergerakan ekonomi kita. Ya ini berbicara masalah ekonomi dan akan mempengaruhi di tingkat pelayanan juga. Ya kalau udah orang punya duit, punya uang maksudnya, dia tidak akan ragu untuk berobat. Ya, dia melawan Pak nantinya. Maksudnya melawannya begini, menantang dia. Dia datang mau berobat ke puskesmas dengan layan BPJS, ya. Tapi kan dia pikir ada uang, saya ingin yang terbaik kasih saya. Sisanya tanggungan BPJS saya yang tanggung. Kalau bisa saya bawa ranjangku sendiri, tidak bisa itu. Ya, itu. Kalau ekonomi sudah bagus Bapak Ibu, tujuannya itu. Yang kita lakukan untuk membuat sebuah kebijakan agar daya beli warga kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita bagus, tujuannya ke salah satunya pelayanan kesehatan. Bukan cuma orang mau beli motor, handphone atau bikin rumah Bapak Ibu. Tujuannya. Jadi kembali ke kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Kita akan dorong terus. Saya tunggu Pak Kadis datanya. Ya, siapa-siapa yang mau sekolah, yang sudah profesi. Kemarin saya ngobrol sama beberapa dokter, katanya masih ada sekolah profesi lanjutan, tambahan ya, sekolah lanjutan. Sekarang coba nanti kita sesuaikan dengan anggarannya, ya, untuk kita dorong. Jadi komitmennya setelah dia bersekolah di luar, dia mengabdi lagi di Kabupaten Konawe. Ya salah satunya contoh di Puskesmas Lambuya, Puskesmas WPI, atau di mana saja di Kabupaten Konawe. Ya, karena kita awal saya jadi kepala daerah, pertama yang saya naikkan adalah insentif dokter. Di sini ada dokter? Ada dokter? Ada Bu? Ibu dokter? Kapus? 2 dokternya ya? Kan Ibu Kapus juga dokter ya? Oh, Bu, insentifnya naik apa tidak? Kalau tidak berarti ada yang salah ini. Ya alhamdulillah. Ya, ini perhatikan wilayah pesisir. Nanti tenang Bu, kita naikkan lagi. Ya, artinya kita akan sesuaikan ya dari rumah sakit umum daerah dokternya dengan di puskesmas sesuai luasan jangkauan dari wilayah tertentu. Ya, ya Bu. Di sini dokternya berapa Bu? Oh 2. Ada dokter gigi. Ya, betul saya bilang tadi, cabut 1 gratis 1. Oh salah. Ya, kualitas tenaga kesehatan yang terbaik kita akan dorong dengan insentif dari pemerintah kabupaten. Jadi ini kalau bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh adat kalau ikut mendengarkan, silahkan sampaikan ke anak-anaknya yang mau sekolah dokter. Laporkan Pak, kita siapa tahu rezeki anak-anak bapak. Tentunya anak-anak yang bisa berkompetisi di luar. Gitu. Yang selanjutnya, ketiga, setelah kita membangun dan lain-lainnya, ini bagaimana pelayanannya, efisiensi, waktu efisiensi dari semua hal. Ya, jadi efisiensi yang saya maksud ini adalah peran daripada para pemimpin-pemimpin yang ada di dinas, OPD dan khususnya di puskesmas ya.
Jangan sampai ada puskesmas, dia membludak lebih banyak, dia punya tenaga dibanding dari bangunan yang semestinya. Akhirnya yang terjadi penumpukan dari karyawannya, ASN-nya, baru datang pasien tambah sesak, tidak maksimal pelayanan karena terlalu banyak yang tanya. Ya, itu tidak efisien juga Bapak. Kita masuk satu, pasien masuk, banyak yang tanya lewat-lewat, itu juga sebuah pelayanan yang tidak bagus. Dan satu lagi, saya bilang efisien, udah dibangun mahal-mahal, datang yang ada hanya kepala puskesmas, tidak ada staf lain. Nah ini juga masalah. Nah, ini harus ada keseimbangan namanya, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kepala puskesmas, sampaikan apa kekurangannya ke HRD-nya kabupaten, apa namanya, kepala dinasmu lah. Ini soalnya harus balik sini nih kepala puskesmas, ada dengan di sini. Kenapa tidak di sini saja duduknya? Sampaikan apa kekurangannya tentang SDM yang ada di situ, supaya kita tahu. Ya, saya kemarin ngobrol sama dokter, ini saya mau sampaikan ke Pak Sekda. Nanti ada salah satu dokter ketemu Pak Kadis, Pak Sekda, untuk membuat sebuah edukasi tentang apa lagi namanya itu, edukasi tentang kalau ada orang penyakit tiba-tiba, kalau ada seperti ini dia pingsan, pertolongan pertama untuk harapan hidupnya. Siapa tahu sebentar Pak Desa Watarema dia pingsan, ya kita, atau Pak Desa Meraka dia pingsan, ya mungkin seperti itu Pak. Jadi nanti setiap hari Senin di kantor Bupati, kalau kita apel Pak Sekda, di belakangnya kita buat edukasinya. Nanti dari dinas kesehatan itu ada dokternya kemarin yang botak-botak, siapa namanya? Siapa? Nah itu idenya, dokter Renos, Enos itu Pak. Jadi nanti kita buat edukasinya, nanti ada boneka-boneka atau apalah contohnya. Ini penting, ini yang kita tidak dapatkan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, nantinya setelah di kabupaten jalan, baru kita masuk ke puskesmas untuk sosialisasinya. Ini sosialisasi tentang pelayanan pertolongan pertama untuk jangan sampai nih Pak Desa, aku sadar Ji, jangan sampai kau pingsan, tapi banyak Ji dokter di sini Pak Desa. Ya, silakan secepatnya Pak Kadis. Ini penting Pak, penting. Ya, sekaligus juga ini ada kepala BNN, tes urin lagi. Itu masuk juga pelayanan kesehatan, tapi nanti porsi lain. Yang kita harapkan di OPD kita ini harus bisa Pak, harus bisa kita laksanakan Pak Sekda, Pak Kadis, edukasi itu. Jadi saya balik lagi yang tadi, 3 hal, accessibility, terus kualitas dari SDM kita, dan bagaimana kita pelayanan belanja itu lebih efisien. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya tutup nih, saya mau baca ini tulisannya Pak Kadis. Tidak ada pantun, tapi saya baca saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya meresmikan gedung Puskesmas Lambuya, Puskesmas Wawotobi, Puskesmas Alosika, dan Puskesmas Anggaberi. Ya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati Konawe untuk tidak kembali ke tempat, akan dilanjutkan dengan penandatanganan. Yang pertama, penandatanganan gedung Puskesmas Lambuya.
Selanjutnya Gedung Puskesmas Alosika. Selanjutnya Gedung Puskesmas Wowotobi. Dan yang terakhir Gedung Puskesmas Anggaberi. Baik, mohon izin Bapak Bupati dilanjutkan dengan peresmian gedung perawatan Puskesmas Lambuya dan penguntingan pita oleh Bupati Konawe. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menggunting pita untuk meresmikan puskesmas bangunan ini, dan semoga bangunan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Konawe. Amin ya rabbal alamin. Baik, akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Konawe dan didampingi langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe atau Ibu Bupati Konawe.
Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya istirahat.